Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Baik, Baik, Kak. Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, semua baik ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih kenapa kalian tuh diundang ke virtual Zoom ini? Nggak tahu Tahu, kenapa ya, Kak. Kak. Belum tahu, Kak. Oke, jadi sebelum perkenalkan dulu, nama aku Adelia. Dan kali ini aku mau sharing-sharing dikit sama berbagi informasi sedikit ke kalian tentang anemia. Nah, aku mau nanya dulu nih, kalian tuh mayoritas sekarang umurnya berapa sih? Terus kayak sekarang kalian sekolahnya SMP atau SMA dan kesibukannya tuh lagi apa aja gitu? Aku 16 tahun, Kak, SMA. Oke, Aku, dan aku 15, Kak. Sekarang lagi 9 SMP, lagi sibuk kelas aja sih, Kak, buat UN. oh iya. 16 tahun, Kak. Kalau aku juga 16 tahun, aku SMA satu kelas sama Resti. Walah, jadi kalian temenan ya. Nah, jadi kalian yang paling kecil di sini berarti Sekar ya, masih SMP. Oke, berarti kamu semangat banget mau ikut Zoom ini. Oke, makasih ya semuanya. Jadi, sini eh, aku nggak sendirian nih. Aku bakal sharing-sharing bersama Kak Vira, temen aku. Coba say hello dulu, Kak Vira. Halo semuanya, salam kenal ya. Kak, Oke, baik. Jadi, biar nggak usah lama-lama lagi, biar nggak pada bosan juga. Jadi, aku langsung mulai aja ya. Aku mau sharing-sharing tentang anemia, terutama pada kita nih, remaja dan perempuan. Ya udah. Nah, ini kan udah mulai muncul nih ya leafletnya, materinya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang anemia pada remaja putri. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu ke kalian sebagai remaja, kalian tahu nggak sih anemia itu apa? Kayak pakai bahasa kalian aja gitu yang kalian paham anemia itu apa sih? Ada yang mau jawab? Aku yang tahu, arah, Kak. aku tuh katanya ini, Kak, suka pusing-pusing gitu ya, Kak. Iya, nanti akan dibahas lagi nih. Terus apa lagi, ayo? Kalau aku tahunya anemia itu yang suka lemes gitu, Kak, kayak kurang darah. Iya nih, Karim benar juga. Terus ada yang punya pendapat lain nggak? Apa udah? Kalau aku taunya kekurangan sel darah merah, Kak. Oke, Resti. Ini responnya udah pada baik-baik semua nih. Nah, jadi aku langsung aja mulai ya. Nih, kalau anemia ini menurut Kemenkes RI tahun 2010, nah anemia itu sering disebut sebagai kurang darah, yaitu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kita kurang dari normal, yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Dan ini tuh akan berakibat pada daya tahan tubuh, kemampuan dan konsentrasi belajar kita, kebugaran tubuh, lalu menghambat tumbuh kembang dan akan membahayakan saat kita nanti kehamilan di usia dewasa. Nah, kalau menurut WHO tahun 2015, anemia ini didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin yang rendah dalam darah. Nah, kalau menurut National Institute of Health Amerika tahun 2011, anemia ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah sel darah merah yang cukup. Nah, selanjutnya akan kita bahas nih ya tentang anemia pada remaja putri. Jadi selama masa remaja ini, yaitu usia 10 sampai 19 tahun nih, dikatakan WHO bahwa anemia merupakan salah satu masalah gizi terbesar nih. Anemia pada remaja dan dewasa muda dapat berdampak juga pada kinerja kita dan pertumbuhan kognitif kita di masa depan. Nah, dibandingkan remaja putri ini beresiko lebih tinggi mengalami anemia. Salah satunya karena kita mengalami menstruasi. Ini kalian semua udah mengalami menstruasi kan ya? Atau ada yang belum? Aku udah, Kak, dari kelas 7. Wah, oke Sekar. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas nih hubungan anemia sama menstruasi ini pada remaja putri. Nah, menstruasi menyebabkan hilangnya banyak sel darah merah dari dalam tubuh. Apalagi bila menstruasi tersebut jangka waktunya itu panjang dan jumlah darah yang keluar itu sangat banyak. Nah, maka tubuh akan kekurangan zat besi. Selain itu, kebanyakan remaja putri juga makan lebih dikit daging merah dibandingkan remaja putra. Nah, itu adalah prevalensi anemia. Berdasarkan data dari Riskes tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja itu sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, makanya kita tuh sebagai remaja harus tahu nih, kita harus makan makanan yang bergizi, terus kayak mencegah anemia itu gimana caranya sih. Nah, jadi akan dibahas nih sama aku dan Kak Vira. Jadi, lanjutnya dari tadi pengertian anemia, kita lanjut ke gejala anemia. Gejala anemia atau ciri-ciri anemia itu umumnya ditandai dengan gejala yang dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Nah, kalian ada nggak nih yang pernah atau sering ngerasain 5L ini? Aku belum pernah sih, Kak. Oke, kasih Resti. Nah, selain itu, anemia juga ditandai dengan perubahan fisik seperti pucat pada kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan. Orang yang mengidap anemia juga memiliki gejala detak jantung yang tidak teratur, seperti sakit kepala, nafas pendek, dan nyeri dadanya. Selanjutnya, gejala anemia seperti sakit kepala, terus detak jantung nggak teratur, perubahan fisik menjadi pucat, dan gejala lainnya yang muncul itu disebabkan oleh defisiensi zat besi dalam tubuh kita dan penurunan kadar hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin ini nantinya akan berdampak pada kapasitas dalam membawa oksigen di dalam tubuh. Makanya nanti akan timbul kayak gejala sesak nafas atau sakit kepala gitu. Nah, jadi dengan mengetahui gejala anemia tersebut, diharapkan kita nih sebagai remaja dapat mencegah agar anemia nggak makin parah dan kita dapat mendeteksi penyakit anemia lebih dini. Ya, kita akan bahas tentang dampak-dampak dari anemia. Yang pertama itu, pertumbuhan dan perkembangan kita tuh akan terganggu. Lalu kita jadi lebih mudah lelah, terus daya tahannya juga menurun. Selanjutnya, kita juga akan terganggu kognitif dan rentan terhadap penyakit. Lalu produktivitas dan prestasi kita juga sangat memungkinkan untuk menurun.
Dan terakhir adalah meningkatkan frekuensi komplikasi, risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat bayi lahir rendah, dan angka kematian perinatal. Kan udah dijelasin nih apa itu anemia, terus banyak lagi penjelasan lainnya, ciri-cirinya. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih penyebab anemia ini dan bagaimana sih cara pencegahannya. Anemia ini kan keadaan tubuh saat kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, akibat dari hal itu tuh organ tubuh itu tidak dapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia ini pucat dan mudah lelah. Nah, itu cirinya perbedaan antara anemia dan kekurangan darah. Nah, kalau mungkin sekilas sama, tapi bedanya anemia dan kekurangan darah, anemia ini kondisi ketika tubuh ini kekurangan sel darah merah, bukan kekurangan darah seperti itu. Nah, selanjutnya akibat dari kurangnya sel darah merah ini, sel-sel dalam tubuh itu tidak mendapat cukup oksigen dan tidak bisa berfungsi secara normal. Secara garis besar, anemia ini terjadi karena 3 sebab. Yang pertama ini, produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, dan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, selanjutnya, jenis anemia dan penyebabnya. Ada 8 jenis anemia. Kita bahas satu ya. Ada anemia akibat kekurangan besi pada masa kehamilan, akibat peredaran darah, apalistik, hemolitik, anemia sel sabit, talasemia, dan anemia akibat penyakit kronis. Aku mau selanjutnya, ini penting banget, pencegahan anemia. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Pencegahannya ada 3. Yang pertama, pencegahan primer, tersier, dan sekunder. Kita yang utama dulu, primer. Primer ini dapat dilakukan dengan mendorong berbagai usaha untuk meningkatkan dan mengurangi berbagai faktor risiko yang menjadi penyebab anemia. Ada 4 hal. Harus diingat. Yang pertama itu kita harus mengkonsumsi berbagai makanan yang mengandung gizi tinggi. 2, memperhatikan informasi gizi. Kita perhatikan status kadaluarsa makanan. Kalau yang ini sih, keempat itu ada melaksanakan gaya hidup sehat, pentingnya saraf. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder anemia ini dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan anemia sejak dini untuk menekankan diagnosis penyakit dan deteksi dini penyakit. 4 hal. Yang pertama, pemeriksaan terhadap keluhan. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Kalau kalian merasa ada yang aneh dengan perubahan fisik kalian bisa langsung cek ke dokter. Selanjutnya pemeriksaan darah dan pemeriksaan hemoglobin. Ini umumnya. Oke, kita lanjut ke pencegahan tersier ya. Nah, pencegahan tersier anemia ini mencakup upaya pengobatan dan rehabilitasi untuk mencegah kejadian anemia lebih lanjut. Contohnya itu menyediakan suplemen zat besi. Itu kalau yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, kalian harus selanjutnya menghindari makanan atau minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Dan yang ketiga, edukasi gizi. Nah, ini contohnya edukasi gizi. Sekarang kalian sedang melakukan pencegahan tersier. Nah, makanan yang kaya akan zat besi. Kenapa sih perlu? Karena tadi ada di pencegahan ya. Karena salah satu mencegah anemia ini, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ada 3 nih. Ada rekomendasi asupan sehari untuk bayi dan anak. Ada rekomendasi menunya, ada makanan lainnya. Kita ke sehari dulu. Untuk bayi usia 6 bulan sampai 11 bulan itu, seharinya harus mencukupi 11 mg zat besi. Usia 1-3 tahun, 7 mg. Anak usia 4-6 tahun, 10 mg. 7-9 tahun itu 10 mg. Dan anak remaja itu 15 mg. Nah, kalian ini cuma ada rekomendasi menu untuk 1 hari. Yang pertama itu, kita sarapan dengan sandwich tuna dengan susu sapi. Nah, ngemil di jam 10, pakai yogurt. Makan siang, salmon panggang, makaroni, dan sayur bayam. Jangan lupa pakai nasi. Terus kita ngemil lagi, jam 4 itu ada air lemon segar dan pancake durian. Di makan malam, makan nasi putih, tempe goreng, capcay, dan es loli jeruk. Nah, ini bisa. Nah, untuk makanan lainnya itu ada daging merah, sayuran hijau, siput, tahu, kacang-kacangan. Nah, ini dari yang udah kakak sama Kak Adel tadi jelasin, apa itu anemia, ciri-cirinya, penyebab, dan juga pencegahannya. Ada nggak sih yang mau kalian tanyain? Atau aku mau nanya, Kak. Oke, Sekar ya? Ya. Oke, mau nanya yang mana nih, Sekar? Aku mau nanya, jadi aku kan punya teman, dia tuh katanya punya anemia, dia cerita ke aku. Tapi dia suka marah-marah gitu, Kak. Emangnya kalau anemia tuh suka marah-marah ya, Kak? Oke, terima kasih ya Sekar atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu apakah orang yang anemia itu mudah marah gitu ya? Nah, penderita anemia ini mengalami beberapa perubahan seperti menjadi kurang konsentrasi, menurunnya IQ, kemampuan saraf motoriknya juga berkurang. Jadi kalau kita berkomunikasi nih sama orang yang anemia, itu tuh nggak untuk kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman gitu tuh saat berkomunikasi, sehingga nantinya itu tuh akan memunculkan perubahan persepsi gitu loh. Jadi misalkan Sekar nih ngomongnya apa, tapi temannya itu nangkepnya apa gitu, sehingga itu tuh yang bisa menyebabkan dia tuh kayak kalau bahasa kita tuh ngegas gitu. Ya kalau bahasa kalian tuh ngegas gitu kan. Nah iya itu, jadi kalian bilang ih dia anemia terus dia mudah marah. Nah itu tuh yang bisa menimbulkan persepsi kalau orang anemia itu mudah marah. Sebenarnya mereka itu mengalami perubahan saraf motoriknya, juga IQ-nya gitu. Sekar, kamu jawab? Ya, jadi kalau menghadapi teman seperti itu harus sabar ya. Jangan dibalas ngegas, karena kalian akan sama-sama ngegas gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Sekar? Udah, Kak, berarti nggak boleh marah-marah balik ya, Kak? Ya, betul. Jangan marah-marah balik. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kak, aku mau nanya. Oke, silakan, Sarah. Aku mau nanya, kalau anemia ini bisa turun gitu gak sih ke keturunan kita? Kayak misalnya kalau aku anemia, itu nanti bisa turun ke anak aku gak? Oke Zahra, jadi di sini aku izin jawab pertanyaan kamu ya. Jadi tadi kan kamu nanya nih, apakah anemia itu bisa turun-menurun ke generasi selanjutnya? Jadi
menurut yang aku tahu nih, anemia itu punya beberapa macam. Nah, salah satunya itu ada namanya anemia Fanconi. Nah, anemia Fanconi ini itu adalah gangguan darah di mana susun tulang kita tuh nggak membuat sel-sel darah yang cukup atau membuat sel-sel darah yang abnormal. Nah, kondisi ini dapat menurun ke dalam keluarga. Nah, diturunkan itu dari generasi ke generasi. Kebanyakan orang dengan anemia Fanconi ini didiagnosis antara usia 2-15 tahun. Apakah udah cukup jawab nih, Zara? Ya, menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan keren-keren nih kalian ya. Tidak ada. Udah cukup ya berarti penjelasannya. Nanti kalau ada edukasi gini lagi, kalian harus ikut sebagai tindakan pencegahan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya, semangatnya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Makasih ya kalian. Dah. Bye.